Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Hadirin iman jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan buku Pedoman Istighfar. Pedoman istighfar dalam Islam. Pendampingnya pedoman isti'azah dalam Quran dan Sunnah. Ada juga panduan zikir. Mungkin yang dimaksud Bu Ina sedikit lagi beres itu panduan zikir. Ada yang hijau itu. Itu mau selesai kalau. Iya. Yang satu lagi mutiara doa. Jadi ada 4. Ada 4 buku yang keempatnya itu berkaitan dengan zikir dan doa. Jadi istighfar ini sebetulnya bagian dari isi doa. Bagian dari isi doa adalah memohon ampun kepada Allah yang disebut dengan istighfar. Kalau memohon perlindungan namanya isti'azah. Ada mohon perlindungan, ada mohon ampunan. Dua-duanya bagian dari berdoa. Kalau doa itu isinya agar Allah melindungi dari yang buruk, maka disebut isti'azah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu isti'adzah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu isti'adzah. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Itu isti'adzah. Kalau istighfar cirinya ada kalimat a'udzu, astaghfiru, atau Allahumma firli. Nah, jadi tergantung redaksi doa yang diajarkan Rasul. Kalau a'udzu berarti isti'adzah. Kalau igfirli, igfir lana, itu disebutnya istighfar. Nah, sekarang kita lanjutkan huruf F halaman 12. Pentingnya memperbanyak istighfar. Istighfar disyariatkan untuk banyak dilakukan dalam setiap keadaan. Jadi istighfar itu sifatnya mutlak, bebas tanpa batas. Semakin banyak berarti semakin baik. Dilakukan secara kontinu, terus menerus, baik istighfar dari dosa besar ataupun istighfar dari dosa kecil. Jadi dosa itu besar atau kecil berbahaya. Ada hadis mengatakan iyyakum wa muhaqqiratiz dzunub. Hati-hati meremehkan dosa. Nah, walaupun dosanya menurut kita mah kecil. Kira oge micin sampah. Itu kan seolah-olah membuang sampah itu dosa kecil. Kalau dilakukan berulang maka menjadi dosa besar. Ya, maksudnya bukan pada tempatnya. Buang sampah sembarangan.
itu seolah-olah bukan dosa. Nah, dalam hadis Nabi SAW pernah berdoa kepada Allah. Ini contoh dari istighfar. Allahumma ghfirli dhanbi kullahu awwalahu wa akhirahu diqqahu wa jillahu sirrahu wa alaniyatahu. Pernah membaca istighfar ini? Pernah ya? Nah, kita artikan Allahumma gfirli, ya Allah, ampunilah aku dan di dosaku. Atau diartikan secara langsung, ya Allah, ampunilah dosaku. Kullahu, seluruhnya. Nah, kata seluruhnya ini kan menunjukkan umum, baik dosa besar atau dosa kecil, baik yang terdahulu atau yang akan datang. Awalahu wa akhirahu, yang awal dan terakhir. Sejak awal kita menjadi mukallaf ada dosa, ya Allah ampunilah yang dulu. Wa akhirahu, dan yang akhir. Jadi maksudnya yang akhir itu terjaga diri dari dosa. Diqqahu wa jillahu, ada dosa yang diqqah. Diqqah itu tersembunyi. Ada kebencian dalam hati, ada hasad dalam hati. Kelihatan enggak? Tidak. Ada kesombongan, ada takabur, ada tafakur, ada hasad, ada ria. Itu kan dosa-dosa yang dikun. Dikun itu asal artinya lembut. Makanya dalam bahasa Arab dakik, dakik itu tepung. Tepung itu kan lembut. Jadi dikoh itu dosa yang lembut, maksudnya tidak terasa, tidak tersadari. Wajillahu, dan dosa yang terang-terangan. Terang-terangan kita tahu bahwa itu dosa. Sirrohu, yang rahasia. Ada yang disebut doa yang rahasia. Dosa yang bagaimana? Dosa yang rahasia itu dosa yang kita dan Allah yang tahu. Mohon maaf ya, misalnya nonton porno misalnya, orang kan nggak pada tahu, hanya Allah yang tahu. Nah, itu yang disebut sirrun. Wa alaniyatahu, dan juga dosa yang alaniyah. Alaniyah itu dosa yang terang-terangan. Menipu orang, mencaci maki orang lain, itu alaniyah. Nah, inilah pentingnya kita beristighfar kepada Allah dari segala bentuk dosa, yang awal, yang akhir, yang tersembunyi, yang jelas, yang rahasia, ataupun terang-terangan. Istighfar juga dianjurkan meski dalam waktu yang seorang hamba tidak berbuat dosa sekalipun. Jadi istighfar itu jangan menunggu kalau berdosa. Tidak terasa bahwa kita ada dosa, boleh nggak istighfar? Dianjurkan. Hal itu untuk menunjukkan kelalaian dan kekurangannya mengingat Allah, atau malasnya mentaati Allah, sebagaimana disabdakan oleh Nabi dalam hadis. Nah, Nabi pernah bersabda, innahu la yughanu ala qalbi, sesungguhnya benar-benar ada kemalasan dalam hatiku.
Jadi dalam jiwa kita, hati kita ya, ada yang disebut al-ghon. Pernah dengar? Gon. Jadi gon itu apa? Rasa malas dalam diri dari kebaikan. Ini nih kayak di buku Yugono ya. Ya, Yugono. Gona yaginu ghairi. Nah, jadi dalam bahasa Arabnya gona yaginu ghairi. Bukan ghain huruf gin ya. Dan kayak gini ya. Nah, jadi ini penyakit hati, malas dalam kebaikan gitu. Memang tidak berdosa, tapi malas dalam kebaikan, dosa enggak? Kalau terus menerus bisa jadi dosa. Sesekalinya jangan terus-terusan. Jadi goin itu kayak gini, nonton gitu, lihat HP, padahal ada kesempatan baca Quran, ada kesempatan beramal soleh, tapi nggak mau. Nah itu nanti ada penjelasannya di bawah. Jadi setingkat Rasul saja ada sifat goin itu. Bagaimana cara Rasul mengatasinya? Kata beliau, wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Sesungguhnya Allah benar-benar mohon maaf ada kesalahan apa? Sesungguhnya aku, bukan Allah ya. Di apa itu? Direvisi sedikit. Sesungguhnya aku benar-benar mohon ampun kepada Allah. Bukan sesungguhnya Allah benar-benar mohon ampun kepada Allah, salah ya. Jadi Allah yang pertama diganti jadi aku. Akunya siapa? Rasulullah. Nah, jadi belum teredit sedikit. Jadi kita artikan lagi, sesungguhnya aku benar-benar mohon ampun kepada Allah. Maksudnya Rasulullah. Berapa kali? Fil yaumi mi'ata marratin. Setiap hari 100 kali. Jadi Rasulullah itu dalam dua hadis yang berbeda, istighfarnya lebih dari 70. Lebih dari 70 itu adalah dalam hadis ini 100. Secara teorinya mudah diamalkan. Teorinya dulu mudah nggak? Mudah. Tinggal menghitung aja, astagfirullah. Kalau pada sholat 3 kali, 5 kali sholat berapa? 15 kali. Sisanya 85 kali lagi berarti. Jadi secara teori mudah sekali. Yang susah itu bisa nggak dawam istighfar itu ya. Jadi Rasulullah yang mulia saja, yang dosanya diampuni, masih istighfarnya sehari 100 kali. Nah di sini ada penjelasan makna al-ghon. Al-ghon adalah berbagai macam kelalaian hamba. Jadi kelalaian hamba kita untuk mendawamkan zikir yang setiap manusia tidak akan pernah lepas darinya. Jadi lupa mengingat Allah gitu. Cobain dong. Ada lagi ghaflah. Nah, jadi ada ghaflah. Ghaflatun. Kalau ghaflah itu diartikan apa? Lalai. Sama sekali tidak mengingat. Ada ghon.
Kalau gon itu tadi apa? Malas dalam zikir. Sekedar mengingat Allah aja datang nggak mau. Kan dalam pelajaran zikir kita sudah pernah membahas hati manusia itu punya fitrah. Apa fitrahnya hati? Ingin mengingat Allah sehingga menjadi tumaninah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Jadi hati kita itu punya hak. Apa hak hati? Mengingat Allah. Jadi kalau hati tidak mengingat Allah, zalim terhadap diri sendiri. Jadi kalau dalam sehari-hari kita hatinya tidak mengingat, tidak terikat dengan Allah, artinya kita menzalimi hati sendiri. Sama seperti begini, hidup kita gak mau belajar, berarti tidak memenuhi hak otak. Akal kita kan punya hak belajar, berpikir, kritis. Hati juga punya hak, perut punya hak. Jadi seluruh anggota tubuh kita ada haknya. Makanya kata Rasulullah, fa'atu kulladzi haqqin haqqahu. Hendaklah kalian memberikan hak kepada yang berhaknya. Hati kita, haknya itu adalah mengingat Allah. Nah itu yang disebut ghon. Di ghon itu sekali lagi kelalaian hamba untuk mendawamkan zikir yang setiap manusia tidak akan pernah lepas darinya. Karena terkadang manusia melakukan sebagian aspek kehidupan yang melalaikannya untuk mendawamkan zikir kepada Allah. Kapan manusia lalai dari berzikir? Ketika dihadapkan pada harta. Sokilap ke Allah numasihan. Ketika sedang senang, ketika sedang naik jabatan. Bukan apa sesuatu yang membuat manusia itu senang, seringkali lupa kepada Allah. Nah, itulah yang disebut al-ghon. Ya. Makanya Rasulullah itu dalam situasi dan kondisi apapun siap siaga selalu mengingat Allah. Kata Aisyah, Rasulullah itu mengingat Allah sepanjang hayat. Sepanjang keadaan Rasulullah selalu mengingat Allah. Istighfar juga dianjurkan ketika meninggalkan kebaikan. Ada kesempatan berbuat baik, kita malah tidak mengambil. Paham ya? Kita mampu untuk berbuat baik itu, malah kita tinggalkan. Harusnya juga istighfar. Contoh misalnya, kita ada uang untuk kurban, panitia terus ngadatangan, kita malah nanti aja weh tahun depan. Tahun depan kan belum tentu datang lagi. Nah itu juga harus kita istighfari. Paham ya? Setiap datang kesempatan berbuat baik, kita tidak mengambil, maka kita pun harus istighfar dari. Nah itu maksudnya. Istighfar tidak hanya dilakukan karena berbuat maksiat atau keburukan saja, tetapi istighfar dilakukan pula karena meninggalkan kebaikan yang diperintahkan dan minimnya berbuat kebaikan. Kebaikannya itu masih apa? Hitung-hitungan ke Allah gitu. Jangan ya. Nah, nikmat Allah kan tidak berhenti ya. Makanya kita betul-betul harus meneladani sifat-sifat Allah. Sifat Allah itu maha dermawan, Jawad. Berarti kita juga harus dermawan. Sifat Allah itu kebaikannya tanpa henti, kita pun harus seperti itu.
Berikutnya macam-macam istighfar. Nah, di sini ada 5 macam istighfar. Menurut pendapat Al-Arbaj, beliau menyebutkan yang pertama ada yang disebut istighfar dan taubat dari syirik dan kufur. Syirik dan kufur itu dosa bukan? Dosa terbesar. Dosa terbesar manusia itu kufur. Dosa terbesar orang muslim itu syirik. Jadi orang yang istighfar dari syirik dan kufur ini akan meningkatkan kepada tingkatan iman. Tidak mungkin orang beriman kalau tidak istighfar dari syirik dan kufur. Karena itu kan kebalikannya. Kalau orang tidak iman berarti apa? Kufur. Kalau orang tidak syirik berarti bertauhid. Kalau tidak ke depan berarti kemana? Ke belakang. Nah, itu kemarin pelajaran usul fikih kan? Dilarang terhadap sesuatu ada perintah dari kebalikan. Ketika Allah melarang jangan syirik, oh harus tauhid. Ketika Allah memerintah harus beriman, berarti dilarang kufur. Nah, orang yang istighfar dari syirik dan kufur ini akan menguatkan tingkatan iman. Yang kedua, ada istighfar dan taubat dari al-kabair. Pernah dengar al-kabair? Dosa-dosa besar. Jadi dosa-dosa besar itu dosa yang gimana? Ciri dosa besar itu ancamannya neraka. Cirinya ya. Kemudian dosa besar itu cirinya membahayakan banyak orang. Ciri dosa besar. Ancamannya laknat Allah. Ancamannya Allah memerangi. Nah, ketika di dalam Al-Quran atau hadis Allah mengancam jika dosa ini dilakukan, ancamannya neraka, ancamannya siksa, ancamannya laknat, berarti itu adalah dosa besar. Nah, tobat dari dosa besar ini akan meningkatkan kepada derajat ketakwaan. Iman dan takwa lebih tinggi mana? Lebih tinggi takwa atau iman? Takwa. Jadi orang takwa pasti iman. Orang iman belum tentu. Kalau imannya sudah sempurna, rukun-rukun iman, cabang-cabang iman sudah terpenuhi, itulah takwa. Tapi kalau cabang imannya masih sebagian-sebagian. Cabang iman itu ada berapa? 70-an kata Rasul. Kita sudah berapa cabang ini? Jadi yang terpikir jangan cabang usaha aja. Jadi cabang iman, kata Rasulullah, iman itu ada 60 atau 70 cabang. Nah, kalau kesemuanya itu kita bisa mengamalkan, itulah takwa. Makanya takwa itu kebaikan, keimanan yang sudah sempurna. Nah, yang ketiga, istighfar dan taubat dari dosa-dosa kecil. Jadi kita menganggap dosa kecil itu pun besar. Ada ungkapan, tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Tidak disebut dosa kecil kalau dilakukan terus, berarti besar.
Tidak ada dosa besar kalau disertai dengan istighfar. Artinya, jadi jangan meremehkan dosa kecil. Maka istighfar dan taubat dari dosa kecil akan meningkatkan derajat takwa paling tinggi, lebih tinggi lagi. Yang keempat, istighfar dan perbuatan dari perbuatan yang makruh dan juga meremehkan yang sunnah. Ada sunnah iya masih ada nggak? Ada iya mas sunnah. Ibu ingin didekati Allah atau ingin dicintai Allah? Caranya beda. Kalau ingin dekat dengan Allah, kata Allah, amalkan yang wajib. Pasti dekat dengan Allah. Kalau ingin dicintai Allah, amalkan yang sunnah. Itu kata hadis qudsi. Semakin kita mendekat kepada Allah dengan yang wajib, semakin kita sempurna melakukan yang wajib, dekat dengan Allah. Kalau di yang wajib itu disempurnakan dengan yang sunnah, Allah bukan hanya dekat tapi mencintai kepada hambanya. Demikian kata hadis qudsi. Yang keempat, masih yang keempat, istighfar dari perbuatan yang makruh dan meremehkan yang sunnah akan meningkatkan kepada derajat al-birru. Ya, al-birru lebih tinggi lagi. Kebaikan secara luas. Jangan meremehkan yang makruh, jangan meremehkan yang sunnah. Yang sunnah sebaiknya dikerjakan. Yang makruh sebaiknya ditinggalkan. Yang kelima, istighfar dan taubat dari lalai mengingat Allah dan sibuk kepada selain Allah. Ini akan meningkatkan kepada derajat muqarrib. Artinya yang mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ada 5 ya. Kita ada di posisi mana istighfarnya? 1 sudah lewat, kufur syirik jauhi. Nah, yang kedua juga sama, kita lalui dosa-dosa besar mulai ditinggalkan, dosa kecil pun sama. Inilah 5 macam istighfar. Yang terakhir, bagian H, syarat diterimanya istighfar. Tidak setiap istighfar itu diampuni. Kan biasanya orang istighfarnya sambil emosi ya. Astagfirullah. Dia sedang istighfar atau sedang marah pakai istighfar. Jadi tambah dosa berarti. Kalau meredam marah bukan istighfar. A'udzubillahi minasyaitonir. Jadi ada saatnya kita istighfar, ada saatnya kita isti'azah. Banyak kan ya yang marah pakai istighfar? Menghapus dosa, nambah dosa. Nah, berarti mengistighfari, harusnya istighfari lagi istighfarnya. Salah cara. Nah, makanya tidak setiap istighfar Allah terima. Ada syaratnya. Banyak orang refleks la ilaha illallah dipakai nyarekan. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah kayak ada itu. Kan hadisnya begini, innamal a'malu
Amal itu tergantung niat. Walaupun kalimatnya kalimat thayyibah, tapi hati nama marah. Allah tahu nggak kita marah? Jangankan Allah, kita juga tahu dia bukan dengan istighfar. Daripada ngomong yang tidak lain, yang tidak ada daripada. Kecuali setelahnya, kalau memang susah teredam, setelahnya istighfar lagi. Istighfar karena salah menggunakan istighfar. Allah juga maha tahu. Manusia itu, kan ada hadis begini, siapa manusia yang kuat? Kata Rasulullah, manusia yang kuat yang bisa mengendalikan amarah. Kaitan kuat mah. Makanya pada zaman Rasul ada dua orang yang saling berantem, ya. Keduanya dinasihati oleh Rasul, seandainya membaca a'udzubillah, hilanglah marah. Jadi kalau kita mau marah atau sedang marah, diredamnya oleh a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, kalau sudah tenang, sempurnakan dengan astagfirullah. Itu syariatnya begitu. Meredamnya dengan a'udzubillah. Karena kalau sedang marah, setan sedang mengendalikan. Nah, jadi yang mengendalikan diri kita marah itu setan. Maka diredamlah dengan mohon perlindungan kepada Allah supaya setannya mengecil. Ibu pernah baca hadis ini, setan itu kadang seperti rumah, kita dikurung oleh setan, kadang seperti lalat. Tergantung kedekatan kita dengan Allah. Semakin kita dekat dengan Allah, setan mengecil seperti lalat. Semakin kita jauh dari Allah, setan membesar seperti rumah. Itu kata Rasul. Setan itu kadang seperti rumah. Kita dikendalikan oleh setan. Jauh dari Allah, jauh dari taat, dekat kepada maksiat. Oh, berarti kita dikuasai oleh setan. Jadi kalau sedang taat, sedang berzikir, nah setannya masih ada nggak? Masih ada, tapi khonnas itu bersembunyi. Jadi setan itu ada dua sifat, waswasil, khonnas. Nah, di saat marah, setan menguasai kita seperti rumah, berarti kita dikurung. Maka redamlah dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nabi Yusuf, tahu Nabi Yusuf? Setengah kegantengan laki-laki diwakili Nabi Yusuf. Setengahnya lagi dibagi-bagi. Jadi seganteng-ganteng laki itu setengah-tengah 0, sekian. Nabi Yusuf ketika dihadapkan para wanita, itu kan godaan setan kuat. Nabi Yusuf membaca, bukan astagfirullah, ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Jadi kapan kita isti'azah? Di saat ada potensi dosa. Kalau sudah terjerumus, istighfar. Bisa dibedakan nggak? Misalnya ada potensi dosa. Apa potensi dosa itu? Ya kalau laki-laki misalnya melihat perempuan yang membuka aurat, potensi dosa kan? Diredam dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau ternyata terjerumus, dihapus dengan istighfar. Nah, itu perbedaan tipis antara isti'adzah dengan istighfar. Isti'adzah agar terjaga dari yang buruk, istighfar itu sudah terjadi yang buruk, maka kita hapus dengan memohon ampun. Nah, di sini ada dua.
Syarat diterimanya istighfar dan secara umum semua amal soleh lain juga. Satu syaratnya itu adalah niyatun sholihatun, niat yang baik, niat agar Allah mengampuni dosa. Makanya dosa itu disebut dalam bahasa Arab ya, dosa itu disebut danbun. Danbun itu apa? Seakar kata dengan danab, ekor. Kalau ekor itu sifatnya kan mengikuti yang punya ekor. Ya, kucing punya ekor ya. Misah nggak dengan kucingnya ekornya? Nah, dosa itu kalau kita belum istighfar terus aja mengikuti kita. Makanya disebut danbun. Di ayat lain dosa itu disebut asqal, beban. Jadi orang yang atau wizrun ya, orang yang berbuat dosa itu orang yang punya beban hidup. Jadi beban hidup kita kan banyak. Kalau banyak dosa, bebannya bertambah lagi. Nah, makanya niatkan dengan tulus yang baik istighfar itu agar Allah mengampuni dosa. Kalau Allah sudah mengampuni dosa, hidup terasa ringan, beban pun terasa ringan. Wah, pokoknya mah banyak inspirasi kebaikan, banyak kebahagiaan, termasuk dicukupkan rezekinya oleh Allah itu kalau orang jauh dari dosa. Ada orang begini, dosanya banyak tapi rezekinya lancar. Gimana tuh? Istighfar. Hati-hati itu. Saya mah nggak sholat juga banyak uang. Buat apa sholat? Kan uangnya sudah banyak. Istighfar. Hati-hati. Yang kedua, syarat diterimanya istighfar itu menghadapkan diri dengan penyesalan dan tekad yang kuat kepada Allah disertai adab kepadanya. Nah, maksudnya gini, istighfar itu nggak bisa sambil ngalamun. Astagfirullah bari ngemutan dunia gitu. Astagfirullah bari ngemutan di dapur, misalnya bari ngemutan di WC, wah, nyambung deh. Maka yang itu disebut tawajuh ya. Tawajuh itu menghadap sepenuhnya kepada Allah. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifan. Hadapkan wajahmu kepada agama Allah. Istighfar pun nggak bisa lisan saja. Lisan dengan hati harus nyambung. Makanya dalam hadis Rasul mengatakan Allah tidak akan mengijabah doa ketika orang hatinya lalai. Apa ciri hatinya lalai? Lisannya mengucapkan, hatinya ngelamun. Selain itu, istighfar juga harus melepaskan dengan benar dari perbuatan dosa dan maksiat. Jadi istighfar itu diterima oleh Allah kalau kita sudah lepas dari dosa dan maksiat. Surah Ali Imran 135. Ini rangkaian sifat takwa ya. Di ayat 133 Allah menyebutkan surga itu disediakan bagi orang yang bertakwa. Nah, siapa yang bertakwa? Di antaranya di 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan. Ciri orang bertakwa itu orang-orang yang apabila
mengerjakan perbuatan keji. Kemarin sudah kita bahas fahisah itu, mohon maaf, kejahatan seksual. Fahisah itu seperti zina. Ya, fahisah seakar kata. Aw dzalamu anfusahum, atau orang yang menzalimi diri sendiri. Memang ada orang yang zalim kepada dirinya? Banyak. Malas, tidak mau berzikir, tidak mau berpikir, tidak mau sholat, tidak mau saum. Hakikatnya menzalimi diri sendiri. Orang yang menzalimi diri sendiri itu artinya orang yang berbuat dosa kepada dirinya, tidak mau meningkatkan apa yang seharusnya. Itu disebut zalim li nafsi. Sudah pernah dibahas belum? Zalim itu ada berapa? 3. Zalim itu ada 3 macam. Zalim itu perbuatannya, orangnya maksudnya. Perbuatannya disebut zulmun. Zulmun. 1, zalim kepada diri sendiri. Nah, ini harus istighfar. Yang kedua, zalim kepada orang lain. Ini harus minta maaf. Yang ketiga, zalim kepada Allah. Ini adalah syirik. Nah, jadi 3 macam zalim. Aw dzalamu anfusahum, ini zalim yang pertama. Zalim kepada diri sendiri. Zakarullah. Maka ciri orang bertakwa itu ketika ada perbuatan keji, ketika berbuat zalim kepada dirinya, maka segera mengingat Allah. Jadi kalau setelah berbuat dosa kita mengingat Allah, masih ada takwa. Yang berat itu berbuat dosa tapi tidak merasa dosa. Nah, itu lebih berat lagi. Berarti hatinya sudah tertutup. Itu namanya ron. Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalau nggak salah kita pernah bahas hati manusia itu seperti kertas putih ya, ibaratnya. Dosa itu seperti titik hitam. 1 dosa 1 titik, 2 dosa 2 titik. Kalau tidak bersegera istighfar, berarti si hati itu akan tertutupi oleh titik hitam. Makanya untung ada istighfar. Wah, kalau nggak ada istighfar kita, bagaimana membersihkan dosa-dosa yang menumpuk? Ya. Fastaghfaru lidzunubihim, kemudian mereka memohon ampun kepada Allah atas dosanya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Allah. Walam yusirru. Nah, ini yang beratnya tuh. Kalau zikir kan masih bisa kita, istighfar masih lulus. Tapi yang susah itu ini, menghentikan dosa. Kita kemarin sudah tobat, sekarang dosa lagi. Wajar nggak? Itu sesuai dengan hadis qudsi. Kata Allah, wahai Bani Adam, kalian itu salahnya siang dan malam. Ya Allah Maha tahu manusia itu salahnya siang dan malam. Kata Allah, istighfar saja pada aku ampuni dosa. Nah, jadi tugas kita bukan menumpuk membiarkan dosa begitu saja. Jadi istighfarnya karena dicicil.
Salah sedikit astagfirullah, lalai sedikit astagfirullah. Maka semakin banyak istighfar, beban dosa kita jadi berkurang. Tong dirapel. Nanti aja lah. Tobatnya bulan Ramadan aja. Ya. Makanya saya tidak setuju adanya minta maaf sebelum Ramadan atau setelah Idul Fitri. Tidak dikhususkan minta maaf setiap saat. Meminta maaf terkadang dirapelkan. Setiap saat. Justru saya suka gini, maafkan ya. Pedihkannya kan aku orang. Nah, justru yang bagus itu kalau diprotes. Meminta maaf, memaafkan itu syariat yang sifatnya mutlak, bebas kapan saja. Ya kapanpun kita mau. Karena kan kalau belum kita minta maaf atau belum memaafkan kan jadi ngeganjal. Bukan hanya mengganjal, tapi juga menjadi penyebab doa tidak dikabul. Salah satu penyebab doa tidak dikabul, kita putus silaturahmi. Yang lainnya dosa selain doa tidak dikabul, amal tidak diterima. Ada hadis begini, Kamis malam Jumat. Nah sekarang nih, Kamis sore malam Jumat, Allah itu menerima setoran amal kita. Jadi amalan-amalan kita disetorkan pada Kamis malam Jumat, semuanya akan diterima kecuali orang yang memutuskan silaturahmi. Jadi jangan mengkewe lebaran. Entah poe Kamis mah kedah saroleh pada setoran amal. Ya setiap saat soleh. Makanya Islam membatasi, kalaupun harus bermusuhan maksimal tuh 2 hari sehari deh kan. Kalau bisa sehari mah, karena itu kan penghalang doa ya. Ustaz, maaf memaafkan, tapi kita udah memaafkan, tapi silaturahmi tidak mau ketemu lagi, maksudnya untuk menjaga mental gimana? Itu menjaga mental kita gitu maksudnya. Tapi kita udah saling memaafkan, tapi kita nggak mau ketemu lagi, hanya untuk menjaga mental aja, jangan sampai ada yang sakit. Oh iya. Itu gimana Pak Ustaz? Itu namanya darul mafasid. Bisa. Ciri memaafkan tuh gini. Maaf tuh dari kata afa. Afa tuh menghapus. Kalau sudah menghapus berarti jangan ada bekas lagi. Nah, dalam hati kita sudah memaafkan, tapi gak mau bertemu. Karena kalau bertemu takut kambuh lagi. Itu namanya darul mafasid. Apa? Ya darul mafasid itu mencegah. Nah, mencegah lebih baik daripada mengobati gitu. Ya sambil itu aja minta dibimbing oleh Allah. Karena Rasulullah mah pagi dan sore minta maaf ke Allah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Afwa dan afiyah itu setiap hari harus kita minta. Afwa itu artinya agar dihapus segala dosa. Ini yang berat. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang bertakwa itu tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedangkan mereka tahu bahwa itu keji. Ini yang berat ini. Kumaha itu caranya? Terus saja minta dibimbing sama Allah. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma firli dan kullahu jilla dikkahu wa jillahu awaluhu wa akhirahu sirrahu wa alaniyah. Kalau tadi itu terbalik kenapa? Maksudnya
ada lagi pernah baca Allah dan itu lagu bahwa jilahu awalahu waladiyatahu wasyirahu. Yang sesuai redaksi aja. Yang saya meyakininya redaksi ini bisa. Memang itu dalam ilmu hadis itu ada yang disebut ikhtilafur riwayat, perbedaan riwayat. Ada ya. Sepanjang itu dua-duanya ada hadisnya, itu makmul, bisa diamalkan. Selesai ya, sampai huruf apa tuh? H. Masih ada waktu? Berarti halaman 15 kan? Secara khusus kita memotret, melihat bagaimana Al-Quran berbicara istighfar. Sebelum nanti hadis ya. Istighfar dalam Al-Quran bagian A, perintah istighfar dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran perintah istighfar dengan menggunakan fi'il amr. Kata kerja perintah itu ditemukan pada 19 ayat yang terbagi kepada 3 mukhatab. Mukhatab itu mitra dialog atau orang yang diajak bicara. 1, istaghfir. Istaghfir, mohonlah ampun, ada 10 tempat. Ini ayatnya Ali Imran 159, An-Nisa 106, At-Taubah 80 dan seterusnya. Yang kedua menggunakan kalimat istaghfiru, ada 8 tempat. Yang ketiga menggunakan istaghfiri, ada 1 tempat. Jadi perintah istighfar itu berapa kali dalam Quran? 19. Yang keseluruhannya bermakna perintah agar kita memohon ampun kepada Allah. Yang paling banyak diketahui orang surat An-Nasr ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Itu salah satunya. Bagian B, apa makna istighfar dalam Al-Quran? Ada 2 makna. 1, kembali kepada Allah dari perbuatan syirik dan kufur. Artinya kembali dari perbuatan syirik dan kufur ini tidak berbuat syirik dan kufur, kembali kepada Allah. Ini maknanya di surah Nuh ayat 10. Yang kedua di surah Hud ayat 3. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku katakan kepada mereka, kata Nabi Nuh, mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Nah, makna di sini adalah hendaklah kaum Nabi Nuh itu berhenti dari berbuat syirik. Kemudian di surah Hud ayat 3, wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Hendaklah kamu meminta ampun kepada Rabbmu dan bertobatlah kepadanya. Apa jaminannya? Yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Allah akan memberi kenikmatan yang baik terus menerus. Jadi ada hubungan tidak istighfar dengan kesenangan? Ada nggak? Syarat mendapatkan mataan hasanah itu diawali dengan istighfar. Selingan dulu ya. Masih ingat cerita Imam Ahmad dengan tukang roti? Oh iya. Itu gak usah diceritakan lagi. Nah ya, singkatnya ya, si tukang roti itu
menjamu Imam Ahmad. Dan tukang roti gak tahu bahwa itu Imam Ahmad. Imam Ahmad melihat tukang roti itu sambil mengadon rotinya membaca istighfar. Kata Imam Ahmad, kamu sudah dapat apa dengan istighfar? Dia jawab, saya sudah mendapat segalanya. Kecuali satu, saya ingin bertemu dengan Imam Ahmad. Ternyata kok Allah dikirimkan Imam Ahmad ke rumah. Bapak Ibu masih banyak hal yang belum terpenuhi? Sedikit lagi atau masih banyak? Kalau misalnya ada hal yang kita inginkan tapi belum terpenuhi, coba belajar ke tukang roti. Perbanyak istighfar. Nah. Satu lagi cerita Imam Hasan Basri. Hasan Basri ditanya oleh 3 orang yang berbeda. Pertanyaannya, satu, di daerah saya banyak wanita yang mandul, tidak melahirkan. Hasan Basri menjawab, istighfar ke Allah. Yang kedua, datang di daerah saya kekeringan, lama tidak turun hujan. Hasan Basri menjawab, istighfar ke Allah. Yang ketiga, datang di daerah saya orang banyak yang kelaparan. Hasan Basri menjawab, istighfar kepada Allah. 3 masalah, 1 jawaban. Tidak melahirkan, kekeringan dan kefakiran, solusinya adalah istighfar. Tapi istighfar yang menurut Allah, bukan menurut kita. Kan menurut orang mah darah santai istighfar teureun-eureun. Tuh. Padahal tidak sesuai kriteria Allah istighfar. Ya seperti gini, ada orang mengeluh, rasaan mengadoa wae. Kunaha ku Allah teh can dikabul wae. Tuh, eta teh penghalang doa. Bersuudzon, berburuk sangka Allah tidak mengabulkan. Padahal semenit deui ku Allah teh dikabul. Terhalang oleh kata-kata itu. Nah, makanya Rasul menjamin doa pasti diijabah. Tapi caranya cara Allah bukan cara kita. Kan cara Allah mah tilu, cara orang mah hiji. Cara kita mah ngadoa teh sesuai mun urang hayang ieu hayang ieu dikabul. Ya Allah, saya ingin punya rumah baru tahun ini, ya Allah segera. Kita malah yang ngadoa. Maksa. Nah, mana mungkin diijabah. Jadi Allah mengijabah doa 3 caranya kan. Dikabul sesuai yang diminta, dihindar dari yang buruk, atau disimpan di akhirat. Para sahabat berkata, kalau begitu kami akan banyak berdoa. Jawaban Rasul, Allah lebih banyak lagi mengabulkan doa. Ini gambarannya. Saya baca riwayat di sebuah kitab, bagaimana cara Allah mengabulkan doa semua makhluk. Gambarannya nih, seandainya manusia dari awal sampai kiamat satu persatu meminta, Allah dikabulkan. Ibaratnya seperti apa? Satu tetes air di lautan cukup memenuhi kebutuhan hamba. Menunjukkan betapa Allah Maha Kaya. Jadi Allah mual saepeun stop untuk mengabulkan gitu. Dan Allah mariweuh deh. Terus sieun ngenta. Beda dengan manusia. Nah itu mana yang pertama dari istighfar. Mana yang kedua, istighfar dalam arti mohon ampun dari dosa. Di surah Ghafir ayat 55. Kemudian di surah An-Nasr ayat 3.
fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dzambika wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashiyyi wal ibkar. Nah, di sini ada ayat wastaghfir li dzambik, mohonlah ampunan kepada Allah untuk dosa. Wasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwab. Jadi kesimpulannya, istighfar itu ada artinya kembali kepada Allah dari syirik dan kufur. Yang kedua, istighfar memohon kepada Allah dari segala perbuatan dosa. Nah, masih panjang ini. Lanjut atau sudah dulu? Tadi apa seringannya tuh Bu Ina? Mazhab-mazhab ya? Oh, sedikit aja ya. Ya, sedikit aja ya. Saya masih belajar ini bab mazhab itu ada dua macam. Kalau secara disiplin keilmuan memang banyak. Setiap disiplin ilmu itu ada mazhabnya. Hanya yang terkenal di kalangan umat Islam, satu ada mazhab fil akidah, yang kedua ada mazhab fil fikhi. Walaupun nanti ada mazhab fil tafsir, ada mazhab fil hadis, ada mazhab fil lughah. Tapi dalam urusan agama biasanya ini mazhab akidah, mazhab fikih. Nah, kalau mazhab akidah itu para ulama membagi menjadi dua, ahlu sunnah wal jamaah dan syiah. Kedua-duanya ada pemahaman yang berbeda. Mazhab akidah, kalau mazhab fikih yang terkenalnya 4. Jadi mulai dari yang senior Hanafi, disusul dengan Maliki dulu, disusul dengan Syafi'i. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu muridnya. Yang keempat Hanbali, Imam Ahmad. Nah, itu mazhab fil fikhi. Syiah itu tunggu dulu Bu, ini diterangkan dulu. Maaf ya Bu ya, jangan nyalain dulu. Ini diterangkan dulu. Jadi saya udah kasih tahu ustaz-ustaz yang ngajar di sini, Ibu jangan menyala dulu. Kalau udah selesai, baru Ibu boleh mengajukan pertanyaan supaya ustaz menerangkannya terstruktur Bu. Apa, mengapa, bagaimana, dan untuk apa begitu. Itu yang saya inginkan Ustaz. Jadi sejarah Syiah itu, nah ini sedikit sejarah ya. Pada saat kekhalifahan Ali bin Abi Thalib selesai, umat Islam terpecah menjadi dua kan. Ada pengikut setia kepada Ali, itu melahirkan Syiah. Ada yang menyimpang, itu Khawarij. Nah, jadi Syiah ini orang-orang kelompok yang sangat membela kepada, yang sangat setia kepada Ali. Kalau belajar bab Syiah memang ada macam-macam. Ada Syiah 12 kalau nggak salah. Ada Syiah Bulat, ada Syiah Zaidiyah. Jadi macam-macam. Ini pembahasannya panjang. Kebetulan saya bukan ahli Syiah. Sedikit tentang Syiah. Sini sudah dengan Profesor Bahrudin dulu, jadi dia penasehat dari MUI Pusat. Pernah ya? Panggil ke sini. Ya. Sudah pernah juga dengan yang mendampingi dulu adalah siapa tuh yang siapa kan? Bukan yang di Buah Batu. Oh, Ustaz Atian. Atian. Saya pernah panggil sini dan kita juga sudah pernah paparan di Masjid Agung waktu itu. Kami dari Raudah berada dulu waktu itu sedang hangat-hangatnya. Ibu ingat nggak dibagi-bagi buku Syiah sama saya? Karena saya di drop sampai 200 buku waktu itu. Itu saya ngerti. Karena yang diperangi di sini adalah Syiah Rafidah. Nah, itu dari 12, salah satu 12. Kalau ibu belum baca buku itu, ibu nggak akan ngerti. Bukan saya ngomong ya, ibu nggak akan ngerti.
karena punya pemahaman. Dianggap si aku sama. Padahal enggak. Ya, jadi yang sesat itu yang gulatnya itu yang berlebih-lebihan. Makanya kemudian kalau di Indonesia MUI memberi kriteria yang disebut kriteria aliran sesat versi MUI, dan itu ada standar-standarnya. Kembali kemana? Kembali kepada rukun iman, kembali kepada rukun Islam, nah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau secara umum, ini hadisnya hadis Rasul ya. Rasul begini mengatakan, Yahudi terpecah menjadi 71 dah. Nasrani terpecah menjadi 72. Umat Islam terpecah menjadi 73. Semuanya di neraka kecuali satu. Pertanyaannya, kita milih yang satu atau yang 72? Semua umat Islam berlomba-lomba untuk menjadi yang satu itu. Ini dari profesor itu dulu ini yang saya bagi-bagi. Nah ini ya yang ada kriterianya. Jadi ada kriteria kesesatan Syiah. Jadi ada macam-macam. Memang harus khusus ini mah. Hanya ini gambaran besarnya bahwa kemunculan Syiah itu sudah sejak dulu. Nah, mana yang sesat, mana yang tidak, maka dikembalikan kepada kriteria. Bisa jadi orang yang tidak mengaku Syiah, tapi ada kriteria sesat ya. Saya mau bukan Syiah, tapi terpercaya karena Nabi Muhammad, sesat ya. Nah, makanya para ulama itu membuat kriteria. Terlepas mengatasnamakan apa, tapi kalau ada satu saja kriteria yang masuk, itu disebut dolalah. Ya. Makanya kriteria itulah yang perlu kita pelajari. Supaya terbentengi dari kesesatan, kembali kita berkewajiban untuk tadi kritis ya, menyeleksi, mencari yang benar. Jangankan kita, sahabat, salah satunya siapa? Salman Al-Farisi. Itu sahabat Rasul yang mencari kebenaran yang sebenarnya. Salman Al-Farisi itu disebut sebagai sahabat pencari kebenaran. Nah, jadi dia berupaya mencari kebenaran yang membuat dirinya tenang. Akhirnya bertemu dengan Rasulullah. Nah, kita pun sama. Proses mencari kebenaran itu tidak bisa dilakukan sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Maka terus kita mencari kebenaran yang dasarnya adalah ilmu, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu aja pegangan. Ini kan prinsip dasar beragama ya. Ini prinsip dasar beragama. Satu, prinsip dasar beragama adalah lillahi, karena Allah. Yang kedua, prinsip dasar beragama, kebenaran mutlak adalah hak Allah. Ihdinas siratal. Nah, semua orang disebut benar kalau ada pada siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu Quran, hadis, Rasul, para sahabat, Islam. 3 prinsip beragama itu tidak taklid. Taklid itu apa? Ikut-ikutan. Walaupun ada dalam ormas, hari ikut-ikutan menjadi salah. Jadi yang pentingnya itu adalah tidak ikut-ikutan. Tidak kumaharamina. Tidak cek. Nah, dari taklid naik kelas jadi apa? Ittiba. Makanya kenapa di majelis taklim perlu ada buku, perlu ada kitab. Kalau di pesantren itu sebetulnya sedang mengajarkan cara beragama, tidak taklid tapi minimal ittiba. Ittiba itu tahu dasarnya, tahu sumbernya. Oh,
amalan begini tuh dalilnya ini. Saudari mengajar fikih ya, pasti ada dalil kan? Oh, kaifiat wudu Rasul tuh begini, dalilnya ini. Itu namanya ittiba. Kalau taklid begini, saya mah dari dulu juga begini, gak perlu cari dalil. Nah itu sudah taklid. Itu sudah keliru dalam beragama. Karena beragama yang benar, kata Allah, jangan ikuti yang kamu belum tahu ilmunya. Nah, dari ittiba, level tertingginya itu adalah apa? Ijtihad. Ijtihad itu bersungguh-sungguh mencari kebenaran langsung dari Quran Sunnah. Ini ilmunya harus lengkap kalau ijtihad. Nah, termasuk prinsip beragama tasamuh. Pernah dengar ya tasamuh? Apa tasamuh? Toleran. Toleran itu apa? Menghargai. Tapi toleran bukan berarti ikut-ikutan. Atas nama toleransi kita ikut sama mengikuti cara ibadah orang lain, itu bukan toleransi. Toleransi kebablasan. Toleransi itu kita punya keyakinan, orang lain juga punya keyakinan, kita sama-sama menghargai tetapi berpegang pada prinsip yang kita yakini benar. Jadi kan harus punya prinsip juga ya. Jadi jangan sampai saya mah tasamuh, menghargai, maka orang lain sesat pun ya saya hargai saja, saya pun ikut. Itu bukan tasamuh. Karena dalam surat Al-Kafir itu lakum dinukum waliyadin. Nah itu beberapa prinsip dasar beragama ya. Kita tidak bisa menolak adanya perbedaan pendapat. Makanya pesan Allah dalam Quran, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Jika kamu berselisih tentang sesuatu, kembalikan semuanya itu kepada Allah dan Rasul. Nah itu barangkali pengantar singkat saja. Saya sedang menulis juga bab mazhab ya. Mengenal mazhab terutama dalam mazhab fikih. Nah, banyak perbedaan pendapat para ulamanya sendiri saling menghargai. Dan mereka sangat toleran. Mereka bilang begini, kalau pendapat apabila ada hadis sahih, ini tolerannya Imam Mazhab ya, itu madhabku. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah jangan mengikuti pendapatku karena pendapatku, kata Imam Syafi'i, tapi ikutilah pendapatku karena itu hadis sahih. Beda gak? Beda ya, tipis bedanya. Ilmu bukan mati Imam Syafi'i mau salah, pasti benar. Imam Syafi'inya juga mengatakan, nu benar mah hadis sahih. Di kemudian hari ada pendapat Imam Syafi'i berbeda dengan hadis sahih, mana yang diambil? Hadis sahih kata siapa? Kata Imam Syafi'i. Jadi imam madhab itu sangat toleran. Nah, kita pun toleran dengan pendapat orang lain. Kalau bahasa almarhum Musadirin mah begini, kita semua sama-sama ijtihad, sahanu benar orang antosana di akhirat. Nanti di akhirat Allah yang menghukumi kita. Jangan sampai merasa paling benar, mengkafirkan, menyalahkan orang lain. Yang toleran itu tabayun. Pendapat saya mah ieu, dalilna ieu, argumenna ieu. Pendapat ieu mah jelas argumennya, ya saya bertahan dengan pendapat ini. Nah itu. Kecuali begini, pendapat saya ini, dalilnya ini, tapi dalil ini lebih kuat. Saya tinggalkan pendapat saya, ikut kepada yang lebih kuat. Itu prinsip beragama. Saya ambil contoh ya, ini pengamalan pribadi. Waktu belajar sholat, saya bacaan duduk di antara dua sujud, redaksinya begini.
Rabbi gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Itu saya amalkan, belajar dari dunia sampai 7 tahun lah. Kurang lebih 5 tahun lah. Ngamalkan eta. Tapi ada ustad yang ngajarkeun pakai hadis. Lain Robbi cenah Allahumma. Ubah jangan dari Robbi jadi Allahumma. Ubah karena memang di hadisnya bukan Robbi pilih tapi Allahumma pilih. Nah, kita tinggalkan yang lama karena tidak jelas dasar hadisnya. Ikuti yang baru karena ada hadisnya. Nah, itu contoh cara sikap beragama. Selain tadi tasamu, tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, kemudian ta'awun ya, saling menolong, apalagi menjaga ukhuwah, menjaga persaudaraan. Nah, itu barangkali gambaran garis besarnya saja. Maka kalau ada pertanyaan dipersilakan. Ini tolong dijelaskan tentang kamu tentang ini dialog. Kenapa kok sampai digolongkan gini? Kenapa kan? Oh, yang ya. Ada 3 kelompok ya. Ini berdasarkan ilmu bahasa Arab. Bapak Ibu pernah belajar ilmu sorof? Ilmu perubahan kata. Nah. Istaghfir. Istaghfiru. Istaghfiri. Jadi pengelompokan ini dasarnya ilmu sorof. Beda gak? Istaghfir sampai ro. Istaghfiru. Istaghfiri. Kalau ini domirnya anta. Kalau anta itu kamu laki-laki. Kan Nabi Muhammad. Kalau istaghfiru domirnya antum. Antum tuh kalian laki-laki yang banyak. Nah, antum sehat misalnya. Maksud nama saurang, biasanya penghormatan. Nah, kalau ini siapa? Perempuan. Anti. Kamu satu perempuan. Ini yang disebut mitra dialog. Kadang Allah memanggilnya Nabi saja, Muhammad istaghfir. Tapi kadang Allah memanggil seluruh orang beriman, istaghfiru. Ada juga yang istaghfir. Ini satu ayat di surat Yusuf ya, surat Yusuf. Nah, jadi pengelompokannya atas dasar klasifikasi itu ya, perubahan kata. Gimana Bu? Masalah doa yang memaksa. Iya. Itu gimana Ustaz, kan rata-rata ya manusia itu berdoanya kayaknya memaksa. Iya. Ya Allah, ini ya Allah, ya Allah. Gitu. Maksudnya kan tadi kata Ustaz itu nggak boleh memaksa. Betul. Tapi rata-rata kelihatannya jangankan sendiri gitu ya, ngelihat kalau bareng-bareng juga sepertinya memaksa. Ya, tidak beradab aja. Dalam doa ada adabnya. Allah memerintah doa itu ud'u rabbakum tadarruan wa khifatan wa dunal jahri. Satu tadarru. Tadarru itu merendah, bukan memaksa. Khifah. Khifah itu sembunyi-sembunyi, penuh dengan rasa takut. Dunal jahri. Dunal jahri itu tidak dijaharkan. Allah kan maha mendengar ya. Tekunu gorowokan. Ada juga yang bertanya gini,
apakah lamun ngadoa ka Allah teh kudu memanggil sesuai kebutuhan? Contoh, kita ingin diberi rezeki, maka memanggilnya ya Razzaq. Terus kita ingin diampuni dosa, ya Ghaffar. Kita ingin diberi nikmat, ya Syakur. Pertanyaannya harus nggak? Jawabannya gini, apapun yang kita butuhkan dari Allah, cara berdoanya sudah ada contohnya dari Rasul. Dan Rasul rata-rata menggunakan Rabbi, Rabbana, Allahumma. Rabbi, Rabbana, Allah. Kecuali ya Hayyu ya Qayyum ada. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wala taqilni ila nafsi tarfata. Karena Rasul menggunakan itu ya kita ikuti. Kalau kita inisiatif sendiri tidak lebih baik dari Rasul. Wah, bitin aja priorisi ke Allah ya Razzaq ya Wahhab. Padahal Rasul mah itu. Kalau Rasul gimana? Allahumma saja. Allahumma qini bihalalika an haramika wa agnini bi fadlika. Doa supaya lunas hutang kan itu. Doa supaya diberikan rizki. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan ada. Jadi saya meyakini begini, tidak ada satupun kebutuhan kita kepada Allah kecuali cara doanya sudah diajarkan juga. Tinggal kita belajar aja doa-doa yang Rasul ajar. Jadi terkadang bingung inisiatif. Dan tidak akan lebih baik doa yang kita buat itu dari Rasul. Kita bertanya, Ibu dulu, nanti. Kalau kita sudah tahu bahwa Allah Maha tahu kebutuhan kita, kemudian kita juga sudah percaya sepenuhnya pada Allah, bahwa Allah tahu apa yang kita sampai kita akhirnya berdoa, tidak perlu lagi yang nanti kita menyerahkan daripada Allah ke Maha Allah nanti. Ya. Apapun pada dosanya. Nah jadi nggak perlu meminta lagi, jadi wujud dan kita nggak perlu lagi kita macam-macam. Karena kita percaya sepenuhnya bahwa Allah akan beri yang terbaik. Itu gimana? Jadi gini, ada zikir, ada doa. Pernah kita bahas di buku zikir. Buka lagi halaman awal. Zikir lebih utama dari doa. Bedanya zikir dan doa, zikir itu mengingat Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Kalau doa itu memohon kepada dua-duanya disandingkan, bukan ditandingkan. Nabi matos zikir jadi itu kudu doa, lain gitu. Dua-duanya tetap berjalan. Karena Rasul dalam praktiknya pun banyak berdoa, terutama dalam kondisi tertentu. Banyak kan? Doa-doa Rasulullah dalam kondisi tertentu. Jadi artinya tetap kita wajib berdoa. Kebutuhan kita banyak sedikit. Nah, Rasul mengancam begini. Siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah murka kepada dia. Di hadis lain, manusia yang paling lemah, manusia yang lemah dalam berdoa. Masa berdoa saja gak mau. Ada yang berpendapat, Allah kan maha tahu ya. Kalau kitanya diampuni dosanya oleh Allah, kalau kitanya mengikatkan diri kepada Allah, tanpa meminta khusus, Allah memenuhi. Itu yang dimaksud zikir lebih baik daripada doa. Bukan berarti tidak berdoa sama sekali. Jadi tetap doa itu bagian dari ibadah. Sekarang gini, kita berdoa, padahal orang itu butuh teuing ngadoa we. Karena sama geus bener hirup misalnya gitu.
Sombong ya. Jadi abdi teh kadang ngadoa minta hidayah dan geus bener, itu teh kesalahan. Nah, ketika kita sudah dapat kebaikan, kita ingin disempurnakan kebaikannya, maka berdoa. Karena dengan berdoa itu kita sudah melaksanakan ibadah yang tentunya ada nilai pahala. Kalau sudah disebut ibadah ada pahala. Gitu Bu ya. Jadi perbanyak doa, perbanyak zikir, perbanyak amal soleh. Tapi Allah senang kita banyak minta, Allah senang. Beda dengan kita, kalau banyak diminta senang nggak? Kita kan fakir, kata Allah. Kalian mah fakir itu. Aku maha kaya. Nah, kalau Rasul itu sifat Rasul tidak pernah diminta kecuali memberi, kan? Itu sifat Rasul. Kalau sifat Allah tidak diminta, Allah murka. Allah tersenang kita minta. Nah, malu di sana negatif berarti. Karena malu yang positif itu justru malu kalau kita tidak minta. Kan Allah maha kaya. Jadi perbanyak doa, apalagi bulan Ramadan ya. Melakukan ketaatan dan meningkatkan ketakwaan itu juga berarti bagian dari doa. Itu bagian dari istighfar. Nanti di halaman terakhir judulnya amal-amal yang levelnya sama dengan istighfar. Istighfar itu ada dengan lisan, ada dengan perbuatan. Kita sholat, kita saum. Ini bagian dari amal yang mencari magfirah. Cakap Bu? No, Ibu pengar jantan? Ibu heula. Ya. Betul. Ya, itu ayatnya gini. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, maka hendaklah kalian berdoa kepada Allah dengan nama-nama yang baik itu. Ini dalam bahasa usul fikih namanya mujmal. Mujmal itu masih garis besar. Harus ada bayan, penjelasan. Siapa yang paling jelas penjelasannya? Rasulullah. Kalau kita membaca Rabbana, ada asmaul husnanya enggak? Rabbana atina, ada asmaul husna enggak? Ada. Robba itu asmaul husna. Kenapa Rasul bahkan di Quran Allah menggunakan kebanyakannya Robba? Karena itu mengakui kerububiahan Allah. Allah mengatur, mengurus, memberi rezeki. Robba itu maknanya sangat luas. Jadi dengan membaca Robbana atau Robbi itu sudah mengucapkan asmaul. Nah, itu asmaul husna, bagian dari asmaul husna. Sami Ustaz, cuman itu ke-99 kan Pak lebih katanya lebih. Dipergunakannya itu hanya untuk pengetahuan, ilmu yang kita tahu bahwa Allah itu begini-begini, tidak diamalkan secara dalam ibadah ya asmaul husna itu. Oh ya. Ini fikihnya ya, fikih asmaul husna. Ada hadis Allah memiliki 100 kurang 1 nama. 99. Siapa yang menghitungnya pasti masuk surga. Tidak ada tuntutan dalam hadis itu untuk membacanya. Tuntutannya 3. Mengetahui lafadznya, menghafal, mengetahui maknanya, mengamalkan isinya. Setiap asmaul husna itu ada pesan bagi kita. Tidak harus dibaca sebagai syarat doa. Terus ada yang ngadoa kumaha? Wih deui we ka hadis Rasul. Kembali lagi kepada bagaimana Rasul berdoa. Itu lebih ringan.
Kita ingin urusan dunia akhirat beres. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayat ziyadatan li fi kulli khair waj'alil maut rahatan li min kulli. Nah, itu contoh. Jadi kesimpulannya, kebutuhan apapun kita kepada Allah, cara berdoanya sudah lengkap. Sesuai hadis aja. Rasul pun kadang pakai ya hayu ya qayyum. Saya tamat temenak hadisna. Tas we atuh ngirim ka Rasul we. Paling itu mah menjadi penghayatan bukan diucapkan sebagai pengamalan. Penghayatannya gimana? Allah teh Maha Pengampun atau isin-isin minta ampun. Jadi penghayatan untuk mendorong pengamalan. Pengertiannya. Jadi 3 diketahui lafadznya, dihayati maknanya, diamalkan isinya. Syarat Asmaul Husna yang memasukkan ke surga. Cukup ya menjelang maghrib. Menjelang duhur. Itu dulu yang bisa disampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.